Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kalau pagi hari ini kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada saat ini terambil di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai yang ke-17 yang berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nat firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan pemahaman bagi kita semua bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memberikan manfaat bagi umat percaya. Istilah Yunani yang digunakan adalah theopneustos yang hanya ditemui dalam ayat ini di sepanjang Alkitab, yang mengandung arti dinapaskan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah, atau disebabkan oleh ilham Allah. Namun masih ada juga ayat lain yang mendukung ide bahwa Alkitab memang diilhamkan oleh Allah. Kuasa napas Allah melalui pengilhaman ilahi dapat dijumpai di sepanjang Alkitab. Semisal Allah mengembuskan napas hidup ke dalam Adam, dan Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Di dalam 2 Petrus 1 ayat 21 kita diberitahu bahwa tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Dari ayat ini kita mengamati bahwa kebenaran Alkitab datangnya langsung dari Allah, bukan dari kehendak penulis yang merekamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca mendalami nas firman Tuhan pagi hari ini, kita akan mendapatkan 4 manfaat dari tulisan yang diilhamkan Allah kepada kita. Yaitu yang pertama, bermanfaat untuk mengajar. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memberi tuntunan dan arahan, memberikan pengertian, menyingkapkan hal-hal yang tak terpahami, agar yang tidak mengerti jadi mengerti. Daud berkata, "Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana, lebih berakal budi daripada semua pengajarku, lebih mengerti dari orang-orang tua." Mazmur 119 ayat 97 sampai 100. Mengajar adalah fungsi firman Tuhan yang paling dasar. Sebenarnya tak hanya firman, buku-buku motivasi atau pengembangan diri pun bisa mengajarkan kepada kita sesuatu. Melalui firman Tuhan kita bisa mengenal siapa Allah, bagaimana perasaan dan pribadinya, serta apa yang Allah kerjakan sejak ribuan tahun lalu. Firman Allah juga memberikan gambaran tentang karakter manusia, kebenaran ilahi, sejarah keselamatan, dan masih banyak yang lain lagi. Saudara-saudara di dalam Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah alat atau sarana yang dapat dipakai untuk mengajar, sehingga setiap orang dapat dididik dalam kebenaran firman Tuhan yang dapat menuntun seseorang untuk berjalan dan hidup dalam standar-standar Allah. Dengan demikian kehidupan orang tersebut dapat berkenan kepada Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa firman Allah yang diilhami oleh Allah memiliki manfaat yang besar dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apabila firman Allah tersebut dipakai sebagai pedoman untuk mengajar. Manfaat yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah menyadarkan kita akan kesalahan-kesalahan kita. Betapa banyak orang percaya ketika ditegur oleh firman Tuhan, bukannya sadar, tapi malah marah. Semakin kita tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, semakin kita seharusnya mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Menyatakan kesalahan dalam bahasa aslinya diartikan memarahi. Seringkali ketika kita membaca firman Tuhan, kita merasa ditegur dan seakan-akan sedang dimarahi oleh Tuhan. Itu tanda bahwa firman Tuhan bekerja dalam hati kita. Jika kita merespon teguran Tuhan dengan benar, itu tandanya kita menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan bermanfaat bukan saja untuk mengajar seseorang sehingga ia memiliki pengetahuan dan hikmat Tuhan, tetapi juga firman Tuhan bermanfaat sebagai koreksi yang membuktikan bahwa seseorang telah bersalah. Atau firman Tuhan adalah alat untuk menyingkapkan kesalahan-kesalahan yang tersembunyi dan menegur seseorang sehingga ia dapat berjalan dalam kebenaran Tuhan. Manfaat yang ketiga adalah untuk memperbaiki kelakuan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, memperbaiki berarti melakukan reparasi atau restorasi. Tujuannya agar kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Memperbaiki kelakuan atau dalam bahasa aslinya adalah to restore. Seperti kota yang indah hancur oleh musuh, tetapi ada seseorang yang mencintai kota itu, menyerang musuh dan memperbaikinya kembali. Begitu juga dengan firman Tuhan. Perlu diingat bahwa Tuhan menciptakan kita sempurna, tetapi karena jatuh dalam dosa, seakan kota yang indah itu hancur. Namun firman Tuhan mampu mengembalikan kota yang hancur tadi kembali menjadi indah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah dapat dipergunakan untuk memperbaiki kelakuan atau sebagai alat untuk perbaikan setiap perilaku manusia yang telah menyimpang dari standar kekudusan Allah. Manfaat yang keempat adalah mendidik dalam kebenaran. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita semua tahu bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang panjang dan bertahap. Di dalam pendidikan ada teguran, hajaran, tongkat, bahkan cambuk. Dalam proses mendidik mengandung unsur-unsur disiplin, tuntunan, dan juga ganjaran atau hajaran. Jadi firman Tuhan bermanfaat untuk mendisiplin seseorang, menghajarnya sehingga firman Tuhan dapat menuntunnya kepada kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan praktis segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah alat atau sarana yang dapat dipakai untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena dengan pengenalan akan firman Tuhan yang baik dan benar, setiap orang percaya dapat dididik dalam kebenaran firman Tuhan yang dapat menuntun seseorang untuk berjalan dan hidup di dalam standar-standar Allah. Dapat disimpulkan bahwa firman Tuhan yang diilhami oleh Allah memiliki manfaat yang besar dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apabila firman Tuhan tersebut dipakai sebagai pedoman untuk hidup dalam kebenaran Allah, karena itu pergunakanlah semua tulisan yang diilhamkan Allah kepada kita, agar kita dapat memperoleh ajaran, teguran, perbaikan, dan kebenaran ilahi. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, pagi hari ini kembali kita diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya bahwa setiap firman Tuhan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari dengan penuh sukacita, dengan hati terbuka, kita bisa menerima, menyambut setiap firman Tuhan yang ditaburkan, yang diberitakan kepada kita. Apabila itu mengoreksi kita, apabila itu menyatakan kesalahan kita, jangan marah,
tetapi bersukacitalah karena kita diingatkan, kita dikoreksi supaya kita tidak jatuh di dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan standar Allah. Oleh sebab itu, mari dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat di dalam Tuhan, kita jalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dengan taat kepada firman Tuhan, melakukan firman-Nya dalam hidup kita tiap-tiap hari, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar tiap-tiap hari tidak akan lalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh bermanfaat dalam hidup kita, membentuk karakter kita, menuntun perilaku kita untuk semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua sepanjang hari ini. Haleluya, amin.